Oh di mobil ya? Oh di mobil. Lu kan itu bersediri ya itu. Bersendiri ya? Maksudnya? Nangis. Iya ya. Lagi ngapain tuh gue ya? Udahlah. Masih bisa nggak buat ini? Tapi keren banget sih. Iya. Shocknya ya nggak tahu. Kagak. Gitu ya. Kagak. Thank you. Gue juga nggak mau. Tadi kasih lihat project 3 miliar. Gak mau ya. Mau lu project 3 miliar? Gak nolak. Nggak nolak. Kita mah ambil ya. Tapi Dua aja kita ambil ya. dua. Satu dah, satu. Oke, satu. Ya, tapi gue setiap ketemu sales tuh sebenarnya ini bullshit lah ya. Terserah mau bilang bullshit apa segala, cuma gue penasaran banget. Kok lu umur segini ya, anjing bisa bikin Beyond segini gitu tuh gimana ya? Pertanyaan serius lagi nih. Beneran anjing gue tuh, Gitu ya. gue nggak sanggup anjing. Gue di kepala gue sendiri gue kayak gue nggak bisa deh. Itu tuh kegedean anjing. Otaknya dari mana sih? Otak Iya, dari gede kayak banget, anjing. Dana White coy, Dana White. Karena sales itu literally disamain sama Dana White. Ya. Seperti orang UFC. Gimana ya? Serius cok, gue tuh sekagum itu sama Iya, bener. lu dan Otak bisnisnya gila. Beyond. Gue how on earth, gue selalu bahas sama dia. Kok nih orang bisa ya sih? Pinter deh. Tapi Maksud umur ya, umur. Aduh, kok bisa gitu? Kok hebat? ini jadi lu nanya kunci sukses ya? Ya. Beyond. Beyond. Selain Kenapa lu passion buat ya, Beyond? karena Kenapa? harus passion kan? Iya benar. Ini jawaban serius ya, itu jawaban bercanda ya. Kalau serius tuh orang selalu bilang, lu tuh sukses karena lu ganteng, lu sukses tuh karena lu pinter gitu. Lu sukses tuh sebenarnya kuncinya Tuhan gitu. Dan Tuhan Yesus. Ayo kita tumpang tangan lagi. Tapi beneran, nih gue cerita Beyond 1. Gue cerita Beyond 1. Komentatornya gua tuh. Komentatornya WS sama anak kita Mamesa. karena komentatornya mabuk katanya. Tapi jujur-jujuran itu gua bener-bener kan bertiga. Tapi itu komentator gak ada yang bener sih. Andika Mamesa pernah lo one part lo, ngerti lo. Tapi Ya, jujur, kenapa ya nggak? Ini ada yang dikoreksi gak? Coba. jadi gini janjian, dua-duanya ridersnya minuman. Yang satu minta whisky, yang satu minta amer. Segitu. Tapi 8 botol. Siapa umur 8 botol? Iya kan? Kata gua, gelonggongan nih. Iya kan? Nah, baru match pertama. Jadi kita nggak ada yang nyangka bahwa streamnya tuh bakal sebanyak itulah. Masa sih? Pas pertama kali Beyond stream, Beyond 1 Lu mana? gak nyangka? Jadi gua Pertama banget soalnya. Pertama banget. Dulu Pilot tuh project. gua kalau sportainment ya, ini kita ngomongin sportainment kan ada Vindes, Pasti. ya kan? Vindes ya. tuh paling gede tuh waktu Sport itu. ya. Biar ke Dia main bulu tangkis kan? sama dua-duanya. Ya. Bulu tangkis 300-an berapa ribu gitu. Jadi gua waktu itu dalam hati gua targetnya pas lagi Lanjut. main match Paris lawan KJ, gue target gue picking di 300.000 tuh udah gak apa-apa deh gitu. Karena waktu itu gue tuh gue bikin hari Kamis. Terus abis itu Timnas Day. Indonesia lawan Palestina. Oh, ada tanding bola juga hari Tanding itu. bola. Terus peresmian Jokowi dateng lah waktu itu. Jokowi masih presiden tuh. Datang meresmikan satu stadion gitu. Jadi gue pikir gue nggak ini. Karena pasti kebagi dua dan gratis juga waktu itu Timnas Day. Terus gue pikir ini main match 300.000 lah gitu. Terus gue bawa doa dong, terus gue pikir Tuhan mau kasih apa, Tuhan kasih lah gitu. Baru mulai stream nih, countdown, 375.000, belum masuk fighter gue. Itu masih gue, WS sama Bang M. 370.000 kata gue. Dia kayak dapat kayak punya kredit gitu. Nah, dia pertama. yang anjingnya sebenarnya pada waktu itu sebelum stream semua nih Bang WS sama M bilang gini, kalau fighternya jelek gue bacot-bacotin anjing, pasti nggak jelas nih 370.000, diem semua anjing, bingung mau ngomong apa, ya dia memukul. Ya lumayan ya, Teknikal, langsung 370.000 teknikal. gitu. Terus tiba-tiba masuk kan waktu itu cuman 5 match gue ingat.
cuma 5 match. Match ketiga tuh udah 670.000. Oke. 670.000 tuh streamnya. Gila banget. Itu gila banget. Terus gue, wah itu gue komentator gue cuma 670.000 orang di rumah menonton, saudara-saudara gitu-gitu. Terus tiba-tiba sebelum walk in main match, gini, selesai match terakhir tuh main match 600 picking di 700. Mereka selesai fight, gue pikir ngedip dong. 900.000. Gokil. Beyond 1 tuh ya? Iya, 900.000. Tapi kontroversi gak itu matchnya? Enggak lah. kan? Enggak. Aman kan? Aman itu. Aman. Terus Gila. Paris masuk, terus KJ masuk. Ronde pertama doang tuh. 1,1 terus 1,2. Set. Anjing itu gila banget tuh. Terus dari situ gue bilang ini nggak mungkin hasil kerja keras gue, ini Tuhan punya angka. Gue bilang gitu. Dan kan seminggu setelah itu kan masa-masanya orang bersombong diri dong. Ya. Screenshot, live stream, terus ya gitu-gitulah. Ya, average duration berapa? Iya, average duration Pick berapa comment apa gitu-gitu. ya. Nah di situ tuh gue nggak bisa karena momen itu tuh gue nggak boleh main sosial media adalah. Oke. Pokoknya gue di karantina gue nggak boleh main sosial media. Terus udah gitu live stream gue di copyrightin. Oke. Terus di copyrightin yang buat streamnya itu harus diturunin dulu. Nah di situ gue mikir, oh ini emang bener-bener Tuhan yang kasih ini angka dan gue sama sekali nggak boleh ngeklaim itu. Oke. Dalam waktu 3 minggu tuh gue bawa seperangkat alat tinju Gila men. sama meja pijit buat ala yang kecetit. Tahu lu. Gitu. Ya nanti guys gelut gitu. Ini gelut ini. Iya. Ayo lah, boleh lah, seru lah. Nah, Niko belajar tuh. ngobrol dulu baru masuk. Ngobrol dulu. Viewer 300.000 kita adu Aloy lawan Reza Arab perebutan tahta Maroko. Siapakah King AAA? Real King, Apakah AAA antek-antek Arab atau AA antek-antek Aloy? Seperti yang gue bilang langsung gua udah ngalah gua. Pukul bang. Tapi kita semua sayang Ija Ayam. Saya. Menurut lo orang kenapa Bion? Balik lagi, kenapa Bion bisa semeledak itu? Kalau menurut gue ya, karena dia loud banget. Apa sih? Ekspresif, loud di sosial media. Dia bangga sama acaranya. Dia bangga. Dia orang merasa dan melihat kalau dia merasa memiliki acara itu gitu. Makanya bisa semeledak itu gitu. Dan terus kan selama lu Bion kan ada beberapa misalnya kayak ada kesalahan yang lu lakukan terus lu membuat evaluasi dan koreksi di situ kan. Itu yang juga bikin orang juga oke walaupun ini acara baru tapi oke lu mau evaluasi, lu mau jadi lebih baik lagi dan mungkin pada saat itu kan juga jenis tontonan seperti Bion itu kan nggak banyak gitu loh. Dan itu kan juga kayak seru lah namanya pukul-pukulan orang pengen nonton, pengen lihat gitu dan dikemas dengan baik aja. Kenapa lo gak buatnya kayak MMA atau kenapa harus boxing doang? MMA gue capture One Pride MMA. Gue gak mau overlapping sama sekali. Jadi memang gue udah tahu itu ranahnya One Pride lah. Terus apa ya? Tapi kalau dibilang karena kepemilikan dan lain-lain, menurut gue masih banyak star power yang menurut gue lebih pantas dapat angka itu. Enggak. Iya. Lu cok. Masih ada Deddy Corbuzier, dia masih bisa lanjutin. Tapi dia nggak buat. Kenapa lo nggak buat? Hah? Kan itu ranah lu berarti. Kayak bisa lu buat sebelum dia orang buat. Kayak ada chance-nya gitu loh untuk buat. Mereka kan Rans bikin. Superstar. Tapi maksud gue, menurut gue itu mestinya angkanya mereka karena kan mereka udah Menurut well established. Teman POV lu. POV lu tapi enggak dari gua mah. Lu Joe. Iyalah. Beda dong. Beyond mah udah di internasional bro, di Indonesia lah. Beyond Combat bro. Apa yang lu lihat kan beda sama apa yang Iya, orang-orang lihat. lihat dong. Kalau menurut gua ya, dari semua judul-judul kita nonton acara combat sport, Sales tuh Beyond tuh paling berhasil untuk diam dulu, gak lu gua hajar lu ya. Sales tuh paling berhasil untuk ngebikin
orang tuh jadi mau peduli sama fighternya gitu. Betul. Di brandingnya itu menurut gue bagus Iya. banget gitu. Itu juga. Ya walaupun bukan nama-nama selebgram, influencer gitu, emang beneran Iya. fighter, tapi di brandingnya itu beneran sebagus itu sampai orang tuh mau peduli sama fightnya gitu. Tapi gue itu nggak branding. Salah kalau orang bilang gue branding. Kalau branding kan gue pilihin brandnya. Lu gini ya, lu gitu ya gitu. Maksudnya kata branding ya. Kalau gue ngerasanya gue tuh mengamplify. Karena everybody is unique menurut gue. Jadi sebenarnya banyak fighter-fighter yang menurut gue bukan tipe orang yang orang sukain gitu loh. Misal contoh ya, buat gue apa yang Marapto lakukan ini adalah amplifying kalian semua punya personality. Aloy dari dulu udah begitu. Dari dulu. Iya, Bang Niko dari dulu udah begitu, gue kenal. Bangsat. Bang Gir bener. dari dulu begini, emang full Iya. service. Bener. Ini orang-orang yang gue kenal sebelumnya ya. Jadi buat gue, tugas gue tuh amplifying sebenarnya. Mereka tuh punya pesonanya mereka sendiri. Either yang mereka drill, either yang mereka unlock setelah fight. Tapi platform gue rasa Tuhan bikin itu jadi platform yang tepat. Gitu. Jadi menurut gue, karena gimana ya, gue nggak ngerasa gue try hard ke arah sana. Sorry gue nanya, Gua- Bion ini gue tanya kayak bawa-bawanya ke ranah boxing doang atau ke bakal masuk Ya. masih Make yang sense. beda? Make sense, make Kan sense. sekarang kan gue ada boxing dan kick striking kan. Ya. Kick striking ini kan rules yang gue bikin sendiri. Kalau gue pribadi sekarang gue lagi meng-establishing si kick striking ini supaya What the hell is kick Striking. jadi kan Apa itu? jadi gini, contohnya ya, dulu tuh belum ada namanya MMA. Sebelum UFC ngadu-ngaduin orang karate sama orang jujitsu, orang judo sama orang boxing gitu-gitu. Jadi dulu bahkan belum ada namanya. Sampai akhirnya ada Pride FC di Jepang yang bikin rule setnya itu lebih jelas lah. Oke. Pride FC namanya. Terus UFC dulu dibilangnya tuh human cockfighting. Human cock. Iya, jadi kayak sabung ayam orang, sabung orang, human cockfighting. Itu turnamen coy. Kayak Street Iya, Fighter gitu satu lah. hari. Lu tanding sama berapa orang, bukan kayak sekali fight Di selesai. satu hari yang sama langsung kelar gitu. Tanding turnamen. Yang kalah harus nyerah atau KO. Harus nyerah atau Nggak ada pilihan. Nah, jadi waktu itu tuh sempat ada problemnya, mereka aturannya tuh udah sampai anjir, ini fightnya ada yang satu ronde, kan itu berarti satu ronde doang. Sampai 9 menit, Iya, 10 menit bener-bener. orang bosen. Akhirnya diregulate sama Dana White itu dia pergi ke temennya yang punya kasino namanya Fertitta Brothers. Oh, yang dia kemudian. dia nonton UFC juga lah. Dibeli terus dia urus ke Nevada Athletic Commission. Dia bikin ruset MMA yang versi Amerika. Terus apa namanya, the star is aligning lah buat gue ya gitu ya. Pride FC itu di run sama mafia di Jepang, Yakuza. Nah, Ini sorry. Ini valid. valid. Jadi kalau mau dicari di Wikipedia apa di ChatGPT, Google mana kayak gitu. iya. Faktanya. Jadi Pride FC di run sama Yakuza disuruh tutup sama pemerintah Jepang. Akhirnya dijual ke UFC, dibeli sama Fertitta Brothers. Itu pun belum cuan tuh. Gitu. Jadi pemain-pemain Pride FC semua pindah ke UFC. UFC jadi satu-satunya tempat Badan. orang nonton lah. Sarana. Iya. Sorry Los, gue nanya nih. Liga yang paling established. Gue nanya, lu sebagai promotor, tapi kenapa lu tanding juga di situ? Apa pembuktian diri lu? Jujur, mestinya Ah. Beyond 2 itu mestinya Randy KJ Oke. main fight-nya. Oke, Kickboxing. Randy sama KJ ya. Iya, mestinya. Akhirnya itu terjadi Beyond 3 ya? Akhirnya terjadi Beyond 3. Terus udah nggak ada main fight, Erlangs nantang gua, terus gue pikir ya udahlah gitu. Terus menurut gua kalau misalkan gua fight setelah itu juga kayaknya udah nggak bisa seiring berjalannya makin gede. Tuh. Jadi gue bilang ini kalau memang gue jadi fight, ya udah ini biar jadi fight gue lah, Erlang dah gitu. Tapi lu mau ada fight lagi gak? Atau enggak? Lu Nggak cukup bisa di situ sih. aja? Nggak bisa dan udah nggak direstuin juga gue. Oh, oke. Gitu. Fokusnya udah bukan sebagai fighter. Iya. Promotor aja lah. Ada promotor. Karena nggak gampang. Tahun ini gue 6 acara. 3 matches, 3 showbiz itu. Tapi gue kudos ya nih buat semua tim-tim gue yang nonton. Buat gue tim gue oke sih, kacau. Karena badainya di luar tuh luar biasa banget. Gue bersyukur pun ada perpecahan itu tidak terjadi di tim gue gitu. Kalau tim gue, karena tim gue bener-bener tim gue tim kecil. Isinya tuh
34 orang. Itu tuh benar-benar satu orang satu sektor sendiri gitu. Jadi kalau ditanya How you run it? gua Iya. How you lead it? Kayak ada nggak ruginya di kayak lu buka pertama kali kan buka gede banget tuh. Bion 1 Iya, Bion 1 tuh. 800 juta. Nah, itu balik modal nggak atau enggak tuh? Balik modalnya Bion 3. Oh, berarti itu masih Bion 2 gua untung 6 Oh, juta. Oke. Iya. Yang lu pakai masak kan? Untung tapi 6 juta. Untung, apa? Terus evaluasi beli kue basah habis. Iya juga. 6 juta. Beli kue basah habis. Iya 6 juta habis Gitu. 6 juta. Terus ya udah di Bion 3 tuh gua pay per view pertama kali di Asia tuh. Gitu. Jepang ada Jepang sih. Jepang udah duluan cuman mereka tuh nggak jadiin main bisnis model lah karena di Jepang tuh arena gede-gede kan. Iya. Ada Ariake Arena, ada Tokyo Dome. Itu tuh yang nonton bisa sampai 50.000 orang. Jadi lu bayangin nih misalkan 142.000 nih. 42.000 nonton lu keliling. Anjir. Live gitu ya. Live gede banget. Nonton duduk. Gila sih. Jepang tuh menurut gue Jepang sama Thailand tuh whole different level lah. Mereka punya dunianya sendiri. Tapi lu jadi itu sebagai kiblat juga berarti kan? Referensi atau kayak ingin seperti itu pasti kan? Gue ya kalau dibilang pengennya, gue pengennya ya jadi internasional sih. Jadi one day misalkan gue pengen punya fighter Jepang. Gue bikin acara di Tokyo Dome. Oh ini Pengen itu impian, itu bukan impian. Udah masuk plan. Gamenya ke sana. Iya, tapi ini gue mulai dulu di Malaysia nih 25 April. Gue Oke. bikin di arena di Malaysia. Ini deg-degan juga gue, cuman untungnya diterima dengan baik banget sih. Tapi di Malaysianya sendiri ada gak acara seperti yang sejenis? Sekarang banyak. Menurut gua ada satu hal yang paling jenius di Malaysia. Ini WKBS Malaysia ya. KBS. KBS itu kemenporanya Ya, mereka. Oke. Jadi mereka itu buat promotor-promotor swasta disupport, dikasih Oke. sponsorship. Oke. Itu di luar sama misalkan kayak turisme Malaysia dan lain segala macam. Itu jadi sebelum Bion yang terdaftar itu tuh ini gua nggak ya ini for your information aja lah ya seberapa W-nya KBS. Sebelum Bion tuh ada 15 acara terdaftar. Yang seperti Bion kira-kira? Acara combat sport lah Combat Sport, oke. dengan lini yang berbeda-beda. Terus setelah Bion kemarin ngerambah ke Malaysia dari Bion 4 gitu-gitu kan. Sekarang tercatat bulan apa nih sekarang? Maret. Dia dari Januari sampai Desember punya 80 event terdaftar yang disponsorin. 80. 80 setahun. Anjing. Dari Kemenporanya berarti Kemenpora Iya. dari pemerintah gitu ya? Datang coy, Kemenpora datang coy ke Bion. Oh iya. Enggak ini yang Nah, Malaysia. Yang Malaysia, ya gue nggak tahu ya kalau misalkan mereka bisa datang ya gue respect banget lah. Oke. Nggak jadi. Dan lu salah satu dari Oh enggak, belum. Karena gue Oh. bukan orang Malaysia. Itu yang didukung tuh yang orang Malaysia asli. oke. Gitu. Gue tamu, gue internasional. Swasta banget berarti ibaratnya ya. Iya, gue swasta, juga di sono. Gue disupport as in inilah administrasi lah. Karena kan gue sebagai pendatang harus jelas kan. Iya. Gue nggak Di- bikin. Apa Tapi bedanya? kerennya mereka welcome banget. Regulasi di Indonesia sama di Malaysia tuh bedanya apa tuh regulasinya? Regulasinya. Iya, kayak yang Kalau gue maksud langsung ke sekarang. kementerian sih. Untuk bikin event ya Iya, maksudnya. bikin event. Kalau gue langsung ke kementerian sih. Tapi kayaknya di Indonesia semua udah lewat kementerian semua deh. Oh, pasti sih. Oke. Dan mereka support. Support. Welcome. Malaysia apa? Support. Iya Malaysia. Support penontonnya lebih gila lagi. Gue di Indonesia nih, tapi emang gue ganti tiketing platform juga sih. Jadi di tiketing platform gue dulu gue rekor itu sekali jual tiket 4.900 itu Jing. 27 detik ya? Fuck, 27 detik. 4.900 tiket. Belum. Di Malaysia gue buka 1 detik. Ini Anjing, Bion habis 7 ini. tuh. Bion 7 ini. 1 detik. Oke. Abis. What the fuck? Habis. baru buka? 1 detik. Dep, habis. Habis. Berapa tiket? 4.900. Oh enggak, kalau di Malaysia 3.800. Gokil, gokil. Mereka salah satu bukan kekurangan ya, ini kan more to improve. Mereka kan tata kotanya masih bisa dibangun bangunan gede lagi kan. Buat gue Malaysia cuman kurang arena-arena yang selevel tenis indoor sih. Space, Oh, berarti oke. space ya. Ya, jadi dia itu punya yang segede Indonesia Arena namanya Axiata Arena. Terus turun namanya tuh Titi Wangsa. Itu kayak gor gitulah. Berarti kapasitasnya lebih kecil sebenarnya. Dia Gua nggak kayak ini- bukan kalau tenis indoor kan space-nya bisa besar. Gue sewa tempat buat konferensi meja bundarnya di Malaysia, jadi nggak pernah ada acara sport. Namanya PWTC, Putra World Trade Center.
gitu.